Ada video monolog Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sempat bikin geger dunia maya. Dalam video berdurasi 6 menit 20 detik, Mas Wapres ngomong tentang bonus demografi. Alih-alih jadi pencerah, malah bikin netizen gerah. Kok bisa? Lah, kok tanya saya? Ya, nggak tahu saya. Jadi ceritanya begini ceritanya. Mas Gibran ngomong tentang bonus demografi, dibungkus dengan bahasan soal timnas U17 dan film animasi Jumbo, buat nunjukin kalau anak muda Indonesia bisa diandalkan. Katanya sih kita punya berkah besar pada tahun 2030 sampai 2045, penduduk usia produktif yang melimpah. Tapi netizen langsung nimpalin, berkah apa ya, nyari kerja aja susah. Bonus demografi ini memang kayak hubungan tanpa status, bisa jadi anugerah tapi juga bisa jadi musibah. Ibarat punya banyak temen tapi tiap makan bareng yang nombokin kita. Bisa aja saya. Netizen pun langsung gaspol di kolom komentar, ngomong soal bonus demografi tapi lapangan kerja makin sempit. Yang profesional kalah sama yang punya kenalan ordal. Yang mau aktif di kreatif industri, pemerintahnya lebih tertarik pakai AI. Bonus demografi tanpa bonus kerjaan ibarat punya cangkul tapi nggak punya lahan. Atau kayak punya portofolio panjang lebar tapi yang dipanggil malah sepupunya bos besar. Tapi tetap harus kita kasih apresiasi. Namanya juga anak muda, minimal Mas Gibran bikin konten walaupun endingnya dibully netizen. Di YouTube, video monolog Mas Wapres cuma dapat 7.600 like. Sementara dislike-nya 84.000. Waduh, sakit sih tapi nggak berdarah. Apa yang salah ya? Kok tanya saya? Ya nggak tahu saya. Kalau boleh saran nih Mas Gibran, daripada bikin video monolog, kenapa nggak ajak anak muda kerja bareng? Minimal dikasih peluang, pasti sudah senang tuh ya. Ya paling tidak mengurangi komen negatif, dan siapa tahu nanti kalau bikin video lagi, like-nya lebih banyak daripada dislike-nya. Jangan jadi bintang konten, tapi buat perubahan nyata yang keren. Dan di tengah segala disrupsi, rakyat butuh aksi. Tapi rakyat tetap berterima kasih, meski yang dikasih cuma pidato atau monolog tanpa solusi. Terima kasih sudah jadi narator dongeng pengantar mimpi. Tapi ingat, mimpi adalah kunci. Kunci adalah mimpi. Terus tahu-tahu saya harus hormat sama anaknya yang nggak punya prestasi apa-apa. Bagaimana saya mau ngangkat hormat sama Wapres seperti itu? Saya menyimak apa yang dikemukakan oleh Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan Soeharto. Itu mantan Komandan Korps Marinir. Dia bilang gini, saya ini lulusan AHL 1969. Saya masuk AHL dari tahun 1965. Terus tahu-tahu saya harus hormat sama anaknya yang nggak punya prestasi apa-apa. Bagaimana saya mau ngangkat hormat sama Wapres seperti itu? Itu kata Letnan Jenderal Marinir Soeharto. Jadi yang benar aja dong, wakil presiden kita kayak gitu. Yang benar aja, gitu loh. Ini proses apa? 2 tahun jadi wali kota, itu juga aneh menjadi wali kota. Terus aneh bin ajaib lagi menjadi wakil presiden. Terus saya harus... Bung Rocky bilang kalau kritik itu membongkar, bukan membangun. Kita mencoba, orang Papua mencoba membongkar tentang sejarah masa lalu. Penggabungan harus dikelirkan, dijelaskan, diluruskan. Itu yang diutamakan, bukan soal aspal, bukan soal bandar udara, bukan soal pembangunan-pembangunan lain. Inilah yang kita butuhkan. Lalu bagaimana Bung Rocky akan melihat, bisa memberikan respon terhadap ini, sekaligus dengan apakah dari pemilihan presiden yang akan datang ini ada orang-orang yang dari cawapres ataupun presiden ini, mereka punya image atau punya pikiran untuk orang Papua, gali tentang sejarah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin karena ini primernya untuk Bang Rocky, silakan Bang Rocky dulu. Mungkin nanti bisa ditambahkan juga oleh teman-teman di sini ya. Ya itu poinnya memang di situ. Orang Papua membongkar kejahatan Jakarta di Papua, menganggap bahwa hak sejarah orang Papua
Bahkan untuk mendefinisi, kalau terjadi eskalasi di Cina Selatan, terjadi eskalasi di Pacific Basin, di Indo-Pasifik itu, by zone, yang berani terbang di atas daerah itu ditembak itu, habis kita. Jadi saya mengerti nasionalisme Papua itu bukan cuma nasionalisme untuk membebaskan diri dari kepungan politik Jakarta, tapi nasionalisme untuk mengatakan kami punya identitas sejarah itu. Jika jalan pikirannya itu, negara Indonesia itu baru 70 tahun. 1. Evaluasi dan pecat seluruh anggota DPR RI yang tidak pro dan mendiskreditkan rakyat. 2. Sahkan undang-undang perampasan aset dan bersihkan kabinet, parlemen, dan peradilan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Evaluasi dan pecat seluruh menteri dan wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN dan ketua umum partai politik. 4. Cabut segala tunjangan fantastis menteri, wakil menteri, direksi, dan komisaris BUMN. 5. Pecat Kapolri dan laksanakan reformasi kepolisian secara menyeluruh. 6. Revisi Undang-Undang TNI dan hentikan pembangunan Kodam yang memperkuat watak militeristik rezim. 7. Tolak kenaikan pajak, miskin, dan tolak efisiensi anggaran pendidikan, kesehatan, dan pertahanan sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. 8. Wujudkan reforma agraria sejati dan turunkan 9. Bangun industri nasional dan jalankan brand reform sejati. Dan ke-10, adili Jokowi dan kroni-kroninya dan makzulkan Gibran. Sekian dan terima kasih. Salam. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di saluran kabar politik viral. Salam NKRI harga mati. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas secara mendalam dinamika politik nasional yang tengah menyita perhatian publik. Sorotan utama tertuju pada video monolog Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdurasi 6 menit dan 20 detik yang memaparkan gagasan mengenai bonus demografis menjelang tahun 2030 hingga 2045. Niat awal penyampaian narasi pembangunan ini justru memicu gelombang tanggapan kritis dari netizen dan masyarakat luas. Wacana bonus demografi yang idealnya menjadi anugerah besar bangsa kini dipandang beresiko menjadi persoalan mendasar apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Masyarakat menyuarakan kekecewaannya terhadap iklim kerja saat ini yang kerap diwarnai isu nepotisme, praktik relasi internal, hingga kebijakan otomatisasi yang dinilai kurang memihak pekerja lokal. Fenomena ketimpangan reaksi publik ini terlihat nyata dari tingginya rasio penolakan atau dislike dibandingkan dukungan atau like pada unggahan konten tersebut. Eskalasi ketidakpuasan publik semakin dipertegas oleh pernyataan kritis dari purnawirawan TNI seperti Letna Jenderal Marinir Soeharto. Beliau mempertanyakan proses pengkaderan dan rekam jejak kepemimpinan nasional yang dianggap berlangsung tergesa-gesa tanpa melalui jenjang karir serta prestasi yang teruji secara matang. Hal ini memperkuat perdebatan publik mengenai legitimasi serta efektivitas kepemimpinan puncak di tingkat nasional. Selain persoalan kepemimpinan, perhatian publik juga tertuju pada persidangan dan gugatan hukum terkait kontroversi ijazah serta dugaan pelanggaran etika kepemimpinan era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Para praktisi hukum dan aktivis masyarakat menegaskan pentingnya konsistensi serta ketegangan hukum tanpa pandang bulu untuk mencegah terjadinya praktik manipulasi administrasi pejabat publik demi kepentingan segelintir kelompok. Kondisi ini mencerminkan tingginya tingkat kesadaran politik masyarakat Indonesia saat ini. Publik tidak lagi mudah terpengaruh oleh pencitraan politik, dinamika koalisi politik pragmatis di mana kawan dan lawan dapat berbalik arah berdasarkan konstelasi kepentingan kekuasaan semakin disikapi secara kritis oleh rakyat. Penegakan hukum yang adil dan objektif merupakan pilar utama agar amanat konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945 tetap terjaga serta terhindar dari penyalahgunaan wewenang. Bagaimana tanggapan dan pandangan Anda mengenai dinamika serta isu-isu politik nasional yang tengah berkembang saat ini? Silakan tuliskan pendapat serta gagasan Anda secara bijak di kolom komentar di bawah agar kita dapat berdiskusi secara sehat. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini hingga selesai. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan di saluran kabar politik. Teman-teman semua, mari kita teruskan membacakan komentar-komentar yang tak kalah menarik dari teman-teman kita netizen tentang cuplikan video ini. Teman kita Johari memberikan komentar, rekor Muri, bos martabak jadi wapres dengan bantuan bapaknya dan paman. Teman kita Pargustira Kevin memberikan komentar, sudahlah, sudah jelas planga-plongo, nggak becus kerja, segera makzulkan wapresnya, kayak gini bikin malu dunia. Teman kita Cicaceng memberikan komentar, manusia nggak ada guna, betapa rakyat Indonesia itulah politik dinasti yang negara ini tidak pernah maju. Teman kita Jamaluddin memberikan komentar, tanpa dipermalukan juga si Gibran emang udah malu-maluin. Teman kita Sri Herawati memberikan komentar, permasalahan di semua sektor di negeri ini asal dan sumbernya semua dari Jokowi. Teman kita Pipau memberikan komentar, wapres termalukan. Teman kita Jurjanji memberikan komentar, sepengampul nggak ada yang milih Gibran karena curang aja plongo itu lolos. Teman kita Endang Lestari memberikan komentar, saya suka presenter lucu, cerdas, mengemaskan. Teman kita Makmur memberikan komentar, wapres yang jadi bahan lelucon, dosa apa negara ini. Teman kita Takfi Hidayat memberikan komentar, pejabat sekarang hanya omong-omong, akhirnya hanya sebagai olok-olokan rakyatnya, bohong sudah menjadi hal yang biasa. Teman kita Irwa Putra memberikan komentar, oknum rakyat tidak bersatu, ada yang pengkhianat, ada yang jujur, makanya milih yang goblok. Teman kita Mr. Lee memberikan komentar, cek status sekolah ijazah SMA-nya. Tuh wapres pasti sama kayak Mr. Jack. Teman kita Ahli Beng memberikan komentar, emangnya ada wapres Prabowo ya? Enggak pernah tampil. Teman kita Ilhams memberikan komentar, kalimat sindiran itu hanya bisa berlaku bagi orang yang punya rasa malu. Teman kita Faujin
Ridwan memberikan komentar, nikmat betul penguasa jahat, manakala rakyat jodoh lebih dominan. Teman kita Burdiar Tire memberikan komentar, rakyat Indonesia sudah cerdas. Teman kita Yeni memberikan komentar, sumpah kocak banget kayu. Teman kita Bonevartunerio memberikan komentar, sama seperti yang milih. Teman kita Ayla memberikan komentar, keren Bung Reza Au. Teman kita Kurniawati memberikan komentar, bisa ay sayang, tapi emang benar sih pelangap plongo au. Teman kita Zezaku Kayu memberikan komentar, mantul bang, keren banget. Teman kita Sri Zalimini memberikan komentar, yang nggak tahu saya kok tanya saya. Teman kita Yon Mario memberikan komentar, Irang bodoh diwawancarai. Teman kita Cukufalu memberikan komentar, ganti presiden dan wakil presiden. Teman kita Roman Simbolon memberikan komentar, itu bukan wapres, itu lagi main-main. Teman kita Lagi Dwinara memberikan komentar, Samsol lama-lama kena mental. Teman kita Lucy Swimming memberikan komentar, betul pelongo-pelongo cuman ngerampok kerjaan ibu-ibu PKK, bansos, ninjau banjir, bagi-bagian skincare anak SMP. Nggak ngerti ini kerjaan wapres, astagfirullahalazim. Ini negara yang nggak kayak Dakocan, malu sama dunia, tapi ya sih nggak punya malu. Itu bapaknya 10 tahun presiden, masih belum kenyang korupnya, minta ampun, minta ampun. Semoga ada keadilan dari Allah buat rakyat kecil. Pendidikannya pada hak jelas, sementara rakyat yang kuliah mati-matian, mahal, nggak ada kerjaan. Yang ini keren, munggah baleh, benar-benar ini negara surganya buat koruptor dan kriminal-kriminal yang dilindungi hukum dan kuasa. Rakyat Solo ajak jijik. Teman kita Dian Permana memberikan komentar, salah sendiri orang stres dipilih. Teman kita Super Duper memberikan komentar, nggak usah dipermaluin juga, dia udah malu-maluin. Teman kita Simon Mukhlas memberikan komentar, ini host Metro TV yang paling kocak. Teman kita Budi Hermawan memberikan komentar, mantap sekali, aku suka, aku suka. Teman kita Nadana memberikan komentar, malu-maluin tidak punya malu. Teman kita Hafizat memberikan komentar, waspada Termul dan para penjilat tembok ratapan Mulyono, sedang bergerak hukum menggoyang pemerintahan demi si dungu berkuasa. Teman kita Nukris Dawayuti memberikan komentar, wah keren benar, ini mantap. Teman kita Vespa Foriengar memberikan komentar, bonus demografi, bos MBG makin sejahtera. Teman kita Muhammad Barudin memberikan komentar, sudah dari dulu bikin malu. Teman kita Edisan memberikan komentar, makzulkan. Teman kita Indra Gunawan memberikan komentar, pemerintah omong-omong sekolah untuk level kuliah mahal. Teman kita Hariswanto memberikan komentar, perjalanan negeri ini seperti sia-sia, punya wapres nggak mutu. Teman kita Muhammad Ceras memberikan komentar, cukup kalian salah pilih ya, jangan sampai salah paham juga. Teman kita Dadaning Dayat memberikan komentar, bisa aja ente, mantap. Teman kita Endang Sulisastri memberikan komentar, wapres Gibran, dosa apa ya negara punya wapres seperti ini, astagfirullah. Teman kita Tony Wang memberikan komentar, melimpah orangnya tapi nggak ada lapangan kerja, yang ada
dan koruptor itulah Konohan. Teman kita Munahar Rosmono memberikan komentar yang jelas, tolong jangan dibuat rakyat kesal. Katanya Indonesia kayak kok rakyatnya dibuat sakit terus oleh pejabat yang gila hormat. Teman kita Aderman memberikan komentar, kapanlah negara ini mau maju jika syarat untuk pemimpin negara sebesar ini tidak diseleksi dengan cara yang tidak ketat, seperti pendidikan kompeten apa tidak. Teman kita Sayat 41 memberikan komentar, keren, cerdas, jujur bang, ini aduh. Teman kita Raffi Latir memberikan komentar, seru tapi iya itu bikin gerah. Sehat selalu mas host. Teman kita Genevis Frusta memberikan komentar, udah sepakat pemimpin kita itu kayak MBG. Teman kita Indah Nursanti memberikan komentar, rakyat hanya bisa keluh kesah. Rakyat cerdas harus bisa berpikir cara melawannya, harus bisa menang dan selamatkan bangsa ini yang sudah dirusak oleh Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo Gibran. Teman kita Mersurik memberikan komentar, yang profesional kalah sama yang punya karnalan ordal. Teman kita Teguh Yanto memberikan komentar, harus diganti secepatnya, wapres nggak jelas. Teman kita Yanto Supri memberikan komentar, kapasitas bicaranya wapres sudah menjadi rahasia umum, bisa diukur sangat dangkal, tidak bermakna. Teman kita Sunop memberikan komentar, diadili, siapa yang mengadili dan kapan diadili. Teman kita Daryanto memberikan komentar, cerminan bangsa Allah, ya Allah begini kok tingkat kepuasan tinggi, oh bangsaku. Teman kita Sugi Hermansa memberikan komentar, pejabat yang ketahuan punya ijazah palsu, kemarin aja dihukum, loh kok Jokowi masih bebas. Teman kita Rahmatullahi Lana memberikan komentar, kuncinya Kapolri segera diganti, termasuk semua lenting-lentingnya 91 dilengserkan, ganti Kapolri yang bukan geng Solo, sehingga penegakan hukum untuk Jokowi bisa terlaksana. Teman kita Sophia, sangat memalukan wapres plongo ke ASEAN, kasihan kamu Indonesia, hanya orang-orang cerdas di negara ini. Teman kita Indah Purwanandi memberikan komentar, secepatnya lengserkan, sepakat amin. Teman kita Udin Nasib memberikan komentar, tunggu aja ajab dari anak bapak dan pamannya, saya yakin hukum karma akan berlaku. Teman kita Windari memberikan komentar, nekat ada kemampuan, mending nekat goblok apa kata dunia. Teman kita Suar Surbawa memberikan komentar, bonus demografi ujung-ujungnya dihilirisasi, paham juga enggak? Teman kita Andika Saputra memberikan komentar, awas bang, ditangkap bapaknya yang punya negeri ini. Teman kita Beranjak Rawanto memberikan komentar, saya sangat tidak rela kalau melihat para perwira TNI harus diberi hormat kepada anak ingusan yang bodoh dan dungu, merusak tatanan negara Indonesia. Saya sangat berharap ada gerakan untuk mengembalikan kebenaran dan keadilan di negara tercinta. Nah, demikianlah teman-teman pendapat atau komentar-komentar daripada teman-teman kita netizen. Terima kasih telah menyimak sampai akhir video ini. Salam NKRI harga mati.